anak-anak, Shalom. Akhirnya berjumpa lagi dengan Coach Tia ya. Nah, hari ini kita akan sama-sama mengikuti acara perayaan Natal virtual KBTK Budia Wacana. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semuanya sehat dan tetap semangat ya. Nah, sebelum memulainya, kita akan sama-sama bernyanyi. Yuk kita semua bangkit berdiri untuk bernyanyi. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang membawa tiada tanya. Salam-salam dielesen Tuhan Allah, semoga hidup kami tak berjalan. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan diri kau kudus dan mulia. Salam-salam. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang istirahat malam kami. Tuhan, hari ini kami akan merayakan Natal bersama-sama. Kiranya Tuhan menyertai kami agar perayaan Natal hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Kami serahkan perayaan Natal hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, kali ini kita akan mendengarkan cerita Natal ya. Silahkan anak-anak boleh duduk dengan tenang dan menyimak cerita dari kakak-kakak sekolah minggu GKI Gejayan. Hai, selamat Natal adik-adik. Wah, sudah pada cantik-cantik dan ganteng-ganteng nih lagi merayakan Natal ya. Sebelumnya kita belum kenalan. Kenalkan, nama kakak Kak Frisya. Hari ini Kak Frisya mau berbagi sukacita Natal kepada adik-adik semua lewat cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini kami masih bisa merayakan Natal bersama. Juga Tuhan, hari ini kami mau mendengar cerita firman Tuhan dari Engkau. Biarlah Engkau yang berkati kami supaya kami bisa mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, siapa di sini yang tahu arti dari hari Natal? Siapa? Ada yang tahu hari Natal artinya apa? Iya, betul sekali. Hari Natal itu artinya hari kelahirannya Tuhan Yesus. Nah, karena kita memperingati hari kelahirannya Tuhan Yesus, berarti kita harus sedih atau senang?
sedih, atau senang? Senang dong, kita harus bersukacita karena Tuhan Yesus kita hari ini sudah lahir. Oh iya adik-adik, Kak Friza mau cerita nih tentang orang yang juga bersukacita waktu Tuhan Yesus lahir. Siapa ya itu? Ada yang penasaran? Kalau penasaran, tunjukin jempolnya. Waktu itu pada malam hari bayi Yesus lahir di sebuah kandang domba dan ia ditaruh di dalam sebuah palungan dan ditemani oleh ibunya, Ibu Maria, dan bapaknya, Bapak Yusuf. Ternyata adik-adik, kelahirannya Yesus itu diketahui juga loh oleh orang lain. Padahal kan Bapak Yusuf dan Ibu Maria nggak bilang-bilang sama orang lain kalau Yesus sudah lahir. Ternyata adik-adik yang memberitahu kabar itu adalah Roh Kudus. Wah, keren ya. Roh Kudus memberitahukan kabar tentang Yesus lahir itu kepada gembala-gembala yang sedang ada di sebuah padang. Mereka sedang menjaga domba-domba waktu malam hari. Nah, gembala-gembala itu waktu dengar kabar tentang Yesus, mereka tuh bingung adik-adik. Siapa sih Yesus itu? Bahkan mereka akhirnya buru-buru. Mereka buru-buru mencari bayi Yesus agar mereka tahu siapa bayi Yesus tersebut. Pada akhirnya gembala-gembala sampai di kandang domba dan melihat bayi Yesus sedang tertidur lelap. Gembala-gembala itu pun akhirnya dengan senang hati melihat bayi Yesus. Kayak kita kalau lihat ada bayi, gemes, gitu kan ya? Nah, waktu itu gembala-gembala juga dengan senang hati melihat bayi Yesus. Ibu Maria dan juga Bapak Yusuf pun dengan senang hati menerima gembala-gembala tersebut. Nah, adik-adik, gembala-gembala tersebut akhirnya percaya kalau Yesus itu adalah seorang yang akan menyelamatkan mereka. Gembala-gembala tersebut akhirnya pulang dengan gembira dan mereka terus-menerus merayakan kelahiran Yesus setelah itu. Adik-adik, hari ini kita mau belajar kalau kasihnya Yesus, kasihnya Tuhan itu diwujudkan melalui kelahiran Yesus di dunia ini. Tuhan itu sangat sayang sama kita, makanya Yesus diutus untuk menjadi penyelamat bagi kita semua dan membebaskan kita semua dari dosa-dosa. Sama seperti gembala-gembala tersebut yang akhirnya pulang dengan senang dan akhirnya juga merayakan kelahiran Yesus terus-menerus, kita juga harus seperti itu. Kita juga harus selalu bersukacita ketika hari Natal tiba. Tapi bersukacitanya itu harus karena Yesus sendiri, harus karena kasihnya Yesus. Nah, adik-adik, hari ini kan kita Natalan tapi di rumah ya. Nggak apa-apa, itu bukan berarti kita harus sedih merayakan Natalnya. Walaupun nggak bisa ke gereja, tapi kita juga harus tetap bersukacita dalam merayakan Natal. Nah, adik-adik, hari ini juga Tuhan mau meminta kita untuk selalu menyebarkan cinta kasih Kristus. Melalui apa ya? Melalui kita yang saling menolong orang lain. Kita yang saling peduli sama orang lain. Misalnya kayak ada orang yang sakit, kita doakan mereka supaya cepat sembuh. Terus ada orang yang butuh pertolongan, minta diajari, kita mau mengajari mereka.
Dan juga adik-adik juga bisa menyebarkan cinta kasih Kristus itu di rumah loh. Dengan cara apa tuh? Dengan cara membantu orang tua. Misalnya adik-adik kalau habis makan, piring kotornya dibawa deh ke tempat cucian piring. Atau misalnya kalau kita makan nyam tapi bertebaran di mana-mana, kita bersihin, kita sapu supaya mama sama papa tidak marah. Mama sama papa juga merasakan kalau adik-adik itu sayang sama mama papa. Nah, adik-adik, ada lagi yang lain. Misalnya dengan saudara kita kayak kakak atau adik, itu kita juga bisa memberitahu mereka kalau kita sayang sama mereka. Lewat apa ya? Misalnya lewat mainan yang kita punya, kita bermain bersama-sama dengan mereka, jadi nggak rebut-rebutan. Terus juga kalau misalnya kita mau minta sesuatu, kita harus minta dengan baik-baik, tidak boleh sambil marah-marah, tidak boleh. Karena Tuhan Yesus sendiri pun tidak pernah marah sama kita. Sama seperti kasihnya Yesus, kita juga harus mengasihi orang yang banyak banget itu dengan kasihnya Yesus juga, supaya semua orang bisa tahu apa sih arti Natal. Arti Natal itu bukan cuma tentang hari kelahirannya Yesus, tetapi itu juga jadi hari di mana Tuhan menunjukkan kalau Tuhan menyayangi kita semua. Jadi kita juga harus menunjukkan kalau kita sayang sama semua orang. Nah, sepertinya kita harus menunjukkan sayang kita sama mama papa nih. Misalnya dengan cara peluk mama papa, bilang selamat Natal, aku sayang mama, aku sayang papa. Terus bisa juga aku sayang kakak, aku sayang adik. Nanti dilakukan ya adik-adik semua. Kak Friza lihat loh. Enggak deh, Kak Friza gak bisa lihat, tapi Tuhan yang lihat. Adik-adik, hari ini kayaknya Kak Friza sudah selesai cerita. Kalau sudah selesai mendengar cerita, kita mau ngapain nih? Yes, betul sekali. Kita mau berdoa yuk adik-adik, supaya kita diberikan kekuatan sama Tuhan untuk bisa menunjukkan kasih sayang kita kepada semua orang. Yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Tuhan sudah sayang kepada kami. Kami juga mau menunjukkan sayang kami kepada orang lain. Bantulah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Nah anak-anak, gimana tadi ceritanya? Seru ya? Nah sekarang kita akan menyimak hasil karya anak-anak semua dari KB sampai TKB. Sudah siap? Oke, kita simak.
Wah, anak-anak ternyata hebat ya, hasil karyanya bagus-bagus semua. Nah, tapi perayaan Natal kita kali ini harus berakhir sampai di sini. Jadi sampai jumpa di perayaan Natal tahun depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kasih-Mu kepada kami. Tuhan telah memberi hadiah Natal terbaik untuk kami. Engkau berikan bayi Yesus untuk mengampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih kami sudah merayakan Natal, memperingati hari kelahiran Yesus dengan lancar dan sukacita. Berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.